Sobat Foodpreneur Indonesia, sekarang akan bahas topik yang kadang-kadang bikin kepala kayak rasa mau pecah nih buat pemilik bisnis. Nggak cuma F&B, kayak hampir semua pemilik bisnis pasti pusing kalau mikirin manusia, employee human capital, bahasa kerennya human capital kalau sekarang gitu ya. Kita akan masuk pertanyaan yang basic dulu deh. Bisa cerita nggak dulu challenge-nya di awal? Kita back to basic dulu karena mungkin nggak banyak teman-teman foodpreneur yang mungkin sudah levelnya korporasi, banyak yang masih UMKM. Itu awal timnya, how big is the team bang? Awal ketika bikin Mafia dan role-nya gimana? Dan itu mostly hiring dari luar atau orang-orang internal aja sih awal mulai? Oke, ketika dulu awal kita kru ya total ya, sama dengan tim leadernya itu cuma ada sekitar 5 orang. Oke. Jadi awal sekarang udah ribuan orang. Cuman dulu kita start dari 5 orang dan mungkin isu atau problem atau challenge tantangan yang kita hadapi pada saat itu mirip ya sama teman-teman UKM sekarang yang baru mulai juga. Kita mengalami hal yang sama juga. Problemnya adalah dapat SDM dengan kualitas yang baik dan loyal. Wah, itu isu tuh. Dulu ketika di awal kita sudah menyadari sih kira-kira susah nih, apa yang diharapkan dari sebuah bisnis yang dulu baru running Mafia, belum punya nama, outlet juga yang masih kecil, merekrut orang yang berkualitas juga mereka mikir dulu bisa gaji gua berapa, itu pertanyaannya pasti. Terus emang pekerjaan berkembang sejauh mana? Itu pertanyaan yang biasa ya, pasti muncul di kepala semua profesional yang pada saat itu mungkin kalau kita rekrut mereka akan punya seperti itu. Oleh karena itu dulu di awal kita nggak berpikir untuk merekrut profesional juga sih, karena itu sulit lah. Kecuali mau tiba-tiba profesional dapat ilham wangsit mungkin mau mereka join itu. Cuman susah ya, nyari profesional dapat wangsit itu susah. Jadi pada akhirnya yang solusi kita lakukan adalah ya udah kita mulai dari kita sebagai foundernya, sebagai pimpinan tertinggi pada saat itu. Ya, kita adalah pimpinan, kita yang punya ide konsep brandnya, kita yang punya keyakinan bahwa brandnya akan menjadi besar, berarti ya kita adalah penggeraknya. Jadi ketika kita sudah memiliki satu kesamaan pemikiran bahwa kita penggeraknya, ya penggerak harus menguasai semua hal. Pada saat itu kita mulai belajar tuh, masak itu seperti apa, cabai itu kayak gimana, motong bawang daun tuh matanya sampai cabai itu mata sampai nangis-nangis di dapur. Itu kita semua jalanin semua satu persatu. Dan yang kita butuhkan pada saat itu ya sudahlah, siapapun pokoknya asal ada kita ya semua harus running bisnisnya gitu loh. Sehingga yang kita butuhkan pada saat itu cuma tim yang siap membantu kita secara fisik seperti itu. Jadi bukan orang yang cukup cerdas, strategik dan sebagainya. Kita nggak mikir sejauh itu. Oke, intinya kalau disuruh nyapu mau nyapu, kalau disuruh motong cabai mau motong cabai, kalau disuruh lemburan begadang sampai malam mau, gitu aja mikirnya. Akhirnya disitulah mulai proses pencarian. Yang kita cari pada saat itu ya karena kita jualannya nasi goreng, kita cari dulu mas-mas atau abang-abang penjual nasi goreng pinggir jalan yang kira-kira pada saat itu sepi gitu penjualannya gitu. Kemudian kita tanya ke mereka berapa pendapatannya. Oh, pendapatannya biasanya sekitar 500-600 ribu satu bulan, ada yang cuma 1 juta. Ya kita tawarin, ya udah mas gabung sama kita aja, mau nggak jual nasi goreng juga nih. Kalau mas sendiri 1 juta saya kasih 1,5 deh. Karena dulu juga kita belum sanggup bayar UMK tuh. Sehingga di awal diberitahu kita perusahaan masih baru, belum sanggup bayar UMK. Ya udah lah, mau nggak bareng-bareng ngerintis. Nanti kalau perusahaannya udah mencapai angka sekian omsetnya, saya naikkan jadi UMK. Jadi memang dari awal ada kesepakatan sama abang-abang yang penjual nasi goreng pinggir jalan yang juga temuin. Nah, dengan strategi seperti itu dapatlah sekitar 3-4 orang pada saat itu yang mau kita rekrut. Ada juga lulusan SMA yang memang ya udah kerja apapun lah gitu, kita rekrut gitu. Ya awalnya mereka ya hanya menjalankan nama yang kita minta gitu, kerjaan ini kerjaan itu dan sebagainya. Dan kita sebagai founder, sebagai top manajemen, rasakannya gitu kan pada saat itu, yang which is cuma 2 orang juga sih yang menyeting semuanya, yang bangun sistemnya, yang bangun organisasinya. Kita memikirkan semua hal dari mulai ini
buka tutupnya seperti apa, SOP-nya harus seperti apa, terus produknya kayak gimana, marketing kayak gimana, semua kita jalankan semua sendiri. Nah, ketika sudah mulai berkembang besar, disitulah mulai kita merekrut orang-orang ya cukup bagus lah. Terus berkembang sampai dengan akhirnya kita bisa mendapatkan omset yang cukup bagus dan bisa menggaji profesional. Di sana peran kita itu besar sekali untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi ketika kita baru memulai bisnis ya jangan langsung berpikir pengen santai ya. Aduh, gua pengusaha nih, pengen santai autopilot. Nggak gitu juga sih. Namanya kita baru mulai ya harus kerja keras. Bahkan saya masih ingat tuh dengan teman-teman ketika mulai itu setiap hari kita datang jam 5:30 pagi, pulang jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu hampir setiap hari, nggak ada libur tuh. Setiap hari kita memang terus di outlet untuk mempelajari konsumen, untuk mempelajari proses operasional dengan detail, untuk menyusun SOP di lapangan. Jadi sambil masak sambil nulis SOP dulu. Jadi ada SOP ditulis di kertas A4, modalnya cuma pulpen sama kertas A4. Oke, langsung jalanin, langsung dilihatin di lapangan, kita langsung memantau langsung implementasinya. Dan kita lakukan juga sendiri. Ketika ternyata work bisa, oke, jadi standarisasi. Mulai besok gini ya. Jadi SOP itu bisa setiap hari nambah. Karena memang kita di lapangan masak. Waduh bro, kalau masih kayak gini, kalau konsumennya cuma 10 oke sih, kalau konsumennya 15 nggak oke, gimana ya? Kita diskusi lagi. Oh dibuat gini aja, ya cobain. Wah jalan, buat SOP baru. Jadi SOP itu bisa rubah terus setiap hari. Tapi ya memang harus seperti itu, kita baru memulai. Karena mengharapkan masuk langsung isinya orang profesional dan ahli semua sih ya sulit. Kecuali memang modal kita besar ya dari awal ya. Itu sih tinggal bayar orang aja. Kalau misalnya modal terbatas ya mau nggak mau kita yang harus kerja keras sih ketika memulai semua. Sekarang udah berapa karyawan total di CRP? Total sekarang di luar mitra ya, di luar mitra mungkin sudah sekitar 2.600 orang. Wow, di luar mitra. Dengan dari tadi 5 orang. 5 orang, oke. Seluruhnya dengan mitra mungkin sudah sekitar 5.000-6.000 orang. Wow. Di titik mana mulai concern dengan yang namanya HR management bang? Ketika jumlah karyawan udah berapa sih? Dan udah mulai hiring kayak HR manager dan segala macam. HR management itu kan sebuah konsep sebenarnya. Kalau bicara masalah sudah concern dari sejak awal dia sudah concern. Itu kenapa ketika kita merekrut tim-tim kita yang pertama yang ada beberapa yang masih survive sampai hari ini, bahkan sekarang karir bagus jadi trainer saat ini. Yang dulunya tukang nasi goreng sekarang jadi trainer di kita. Wah, keren juga. Nah, itu sudah mulai dipikirkan sih. Itu kenapa dari awal keterbukaan dengan tim itu menjadi bagian penting. Ketika dulu kita belum bisa membayar dengan UMK, kita sounding dari awal bahwa kamu harusnya dapat UMK. Cuma karena kita baru, saya belum bisa ngasih kamu UMK. Tapi kalau omsetnya sekian, kamu akan dapat UMK, mau nggak? Nah, jadi dari awal konsep keterbukaan sudah kita coba open di situ. Kalau kita bicara SR management berarti membangun tim, organisasi. Itu sebenarnya secara sederhana sudah dilakukan. Jadi jangan kita berpikir SR management itu complicated gitu ya. Itu sulit gitu. Itu dilakukan dari sesuatu yang sederhana aja. Gimana cara membangun organisasi yang baik pada saat itu? Sebenarnya kan setiap orang bekerja, siapapun lah, mau dari saya, mungkin teman-teman semua, atau mungkin profesional di luar sana. Ketika bekerja itu pasti butuh sebuah tujuan dong. Dia punya satu objektif kan. Nah, di awal kita selalu bertanya ke tim kita, maunya seperti apa, sehingga kita berusaha memahami objektif mereka kayak gimana. Dan di sana kita coba bantu mereka untuk saya bisa bantu kamu untuk merealisasikan mimpi-mimpi kamu, walaupun bertahap. Nggak langsung kayak korporasi ya, wah kasih tunjangan enggak gitu. Cuman saya punya istri dan anak di rumah, butuh biaya A, B, C, D, F, G. Gaji ada, cuman kalau misalnya anaknya lagi sekolahan, misalnya butuh kebutuhan alat tulis segala macam, dia cerita, saya bantu. Itu kan sesuatu yang sifatnya simpel pada saat itu ya. Karena ngasih lebih dari itu susah. Coba kita bisa dari start yang paling sederhana. Terus mereka butuh motivasi. Nah, setiap closingan tuh jam 1 pagi atau mungkin sebelum buka jam 7 pagi, kita bergantian, yang bisa saya, bisa Mas Rex, bisa teman-teman saya yang lain pada saat itu juga bergantian untuk memimpin briefing, ngasih mereka motivasi, sehingga coba menjaga organisasi itu tetap berjalan dengan stabil ya. Kemudian menjadi semakin besar perusahaannya, dan kemudian akhirnya komplikasi dari
dinamika di perusahaan yang semakin kompleks, situlah mulai kita berpikir, wah butuh orang khusus nih. Karena kalau kita lakukan semuanya, ya habis waktu kan, karena masih banyak hal lain dikerjakan. Akhirnya di situ kita mulai rekrut profesional, itu mungkin sekitar tahun 2015 ya kalau nggak salah. Saat jumlah karyawan berapa? Itu karyawan sudah mencapai sekitar mungkin 300-an ya. 300, oke. 200-300an baru itu kita rekrut karyawan, rekrut S1 pun nggak langsung level direktur, levelnya masih level manager. Terus bertahap sampai mungkin kita baru rekrut direktur itu ketika karyawan kita udah mencapai lebih dari 1.000 orang. Baru kita mulai merekrut direktur di situ. Itu jadi bertahap. Jadi nggak harus dari awal harus, tapi yang penting konsepnya. Dari awal kita memang pengen organisasi kita baik, kita pengen organisasi kita menjadi organisasi yang sehat. Di sana bisa dimulai di kita sebagai founder atau sebagai pimpinan tertinggi di bisnis kita, dan kita coba sharing nilai-nilai kita, motivasi tim kita, bentuk suatu budaya yang bagus dalam perusahaan kita, dan prinsipnya adalah keterbukaan. Nanti sambil berjalan kita bangun sistemnya lebih sistematis, dengan profesional lebih bagus lagi masuk ke dalam, dan semua akan berjalan lebih baik sih. Nah, tadi udah sempat disentuh sedikit Bang, cuman gue pengen memperdalam lagi nih tentang, kan di awal tuh nggak mungkin kita bayar tinggi nih karyawan kita gitu, karena budget pun masih terbatas. Tadi udah sempat disentuh tentang motivasi. Nah, di samping motivasi, atau mungkin motivasi seperti apa yang akhirnya bisa bikin orang ini loyal nih Bang, akhirnya sama company, mau susah bareng. Nah ini kan kadang-kadang kalau senang bareng sih ya semua juga pasti mau gitu loh, kalau dapat tunjangan A, B, C semua mau. Tapi untuk company mau susah bareng di awal, itu gimana sih cara paling efektif ya Bang bikin karyawan seperti itu? Oke. Ada dua hal sih yang menurut saya bisa menjadi cara ya untuk bisa membuat tim kita menjadi lebih loyal. Tapi walaupun mungkin cara ini nggak 100% juga berhasil juga, karena tetap aja ada yang tetap lolos. Cuma minimum cara ini yang menjadi dasar saya sampai sejauh ini membangun tim di dalam perusahaan. Masih banyak cara-cara lain di luar sana. Yang pertama itu adalah selama kita bisa memenuhi sebenarnya ekspektasi dari tim kita, itu sebenarnya tim kita akan nyaman-nyaman aja sih. Oke, ekspektasi. Oke. Ya. Jadi hal paling simpel tapi paling sering dilupakan dan nggak pernah dan sering diabaikan itu adalah bertanya sebenarnya apa sih yang kalian mau. Iya sih. Biasanya kalau udah ngerekrut ya udah kerja aja gitu. Benar. Dan kita punya pikiran sendiri, kita punya harapan, tapi tidak pernah bertanya sebenarnya harapan tim kita itu apa sih terhadap kita, terhadap perusahaannya, terhadap pekerjaannya. Itu mungkin tahap awal yang biasanya saya lakukan dengan tim saya, sehingga saya memahami sebenarnya ekspektasi tim saya seperti ini. Ketika kita sudah memahami ekspektasi tim kita, akan lebih mudah kita menerjemahkan dalam tindakan sehari-hari kita sebagai pimpinan atau sebagai korporasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ketika itu terpenuhi, biasanya sih 60% mereka akan happy ya. Saya bilang belum 60%. Karena manusia itu udah nggak pernah puas ya. Ketika awalnya bilangnya saya pengennya X, udah kasih X ya pengennya jadi X plus 1 gitu kan. Makanya saya bilang cuma 60%. Berikutnya adalah ketika sudah terpenuhi 60%, saya pernah dengar dari teman saya ya, ketika zaman dahulu, bahwa tugas seorang pemimpin adalah menjual mimpi. Setiap orang itu butuh mimpi sih. Setiap orang itu butuh dream yang mungkin mereka belum terbayang sebelumnya. Dan ketika mereka berpikir atau mereka merasa mereka menjadi bagian dari pencapaian sebuah mimpi yang sebelum mereka nggak bayangkan, itu akan membuat mereka punya motivasi lebih. Lebih dari cuma memenuhi kebutuhan dasar. Kira-kira dua aspek itu yang menjadi dasar saya untuk membangun tim sampai sejauh ini. Tentang ekspektasi dan juga needs dan apa kebutuhan mereka Bang. Emang harus kita proactively asking mereka. Terakhir banget ya Bang, ini pertanyaannya agak-agak simple sekali lagi tapi sering kejadian. Menghadapi anggota tim, let's say yang minta raise, kenaikan gaji. Nah ini gimana ya cara menghadapinya Bang ya? Apakah perlu dibikin kaku atau kita kasih ruang mereka untuk asking for raise atau gimana sih sebenarnya? Dalam sebuah perusahaan ada namanya strata ya atau leveling. Dan pasti setiap leveling punya range harganya atau range
benefit atau mungkin rest value-nya seperti itu. Perusahaan nggak boleh pada akhirnya merubah-rubah itu. Karena kenapa? Ketika sebuah aturan itu dirubah, implikasinya, impact-nya itu besar. Nggak bisa kita hanya memberikan satu pengecualian untuk satu orang, tapi kita misalnya punya karyawan 100 orang, 99-nya ikutin aturan, satunya enggak. Itu kan jadi isu ya. Yang terjadi malah korporasi nggak akan sehat. Akan ada rumor sana, rumor sini, ketidakpuasan dan sebagainya, itu malah nggak bagus. Jadi gimana sih kalau misalnya ada tim kita yang dia pengen lebih, nggak ada yang salah dengan itu. Ya bagus, berarti dia cukup punya keinginan untuk berkembang sebenarnya. Dia punya satu ambisi. Tinggal ya kalau misalnya tadi di level 2 ya kalau pengen lebih harus masuk level 3. Sederhana itu aja. Misalnya dia di level 2, saya minta salary saya naik misalnya 10%, 20% segala macam. Boleh bisa. Cuman ya kamu harus masuk level 3. Tinggal kita jabarkan ke dia, kamu kalau mau level 3 ya kamu harus punya kualifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Udah bisa penuhi atau belum? Kalau belum ya nggak bisa. Kenapa? Karena semua teman kamu satu perusahaan di situ. Tapi kalau misalnya ternyata kamu mau, ya silakan. Saya bantu kamu. Malah tugas perusahaan adalah membantu dia untuk bisa mencapai level itu, bukannya malah ditantangin ya bisa apa enggak, tapi nggak gue bantuin ya. Ya enggak. Kenapa? Kalau dia bisa mencapai level 3 bagus untuk perusahaan dong. Berarti kan perusahaan semakin punya aset yang punya kualitas lebih bagus. Udah bagus, tim itu sudah punya keinginan. Keinginan itu mahal loh. Nggak semua orang punya keinginan gitu loh. Nah, keinginan itu yang kita harus hargai. Ketika dia punya keinginan lebih, ya kita support. Apa yang mau kamu perlu kita bantu untuk bisa membuat kamu bisa mencapai level 3 tadi, kita support habis-habisan. Kalau memang dia komitmen dengan keinginan dia pasti akan habis-habisan. Jadi kalau misalnya dia cuma ngomong doang, ya akan seksi dengan waktu sih. Ya ngomong doang gitu maksudnya. Itu akan secara natural akan terlihat di lapangan. Oke, very interesting. Kita lanjut terus, stay tune terus di Foodies Podcast.